وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang wilayahnya sudah memasuki waktu sholat atau yang sebentar lagi akan masuk waktu sholat, silakan di stop dulu video ini. Kita utamakan menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jazakumullahu khairan. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai adanya suatu golongan Islam yang menganggap murni ajaran agamanya sendiri dan menganggap ajaran di luar mereka sudah tidak murni. Adapun keberadaan aliran ini bisa kita yakini dengan adanya video berikut. Ya, ada salah satu itu masih ada, tapi juga tidak menyembunyikan diri. Ya, karena memang ada beberapa kepahaman tidak sama dengan pada waktu itu. Tuh. Maka dengan demikian memang Mekah Madinah itu sekarang ya untuk kepahamannya atau hidayahnya ya tidak bisa diandalkan. Tidak seperti dulu, kemurniannya sudah tidak murni seperti dulu. Sudah beberapa perubahan. Nah, maka kalau sekarang ini misalnya orang mencari hidayah ke sana, ya tidak mungkin ketemu, nah, itu loh, karena sudah perubahan. Nah, maka dengan kita masih mengikuti kemurniannya Pak Haji Nur Hasan yang dulu mangkul di Mekah pada waktu itu ya masih murni-murninya, lah maka kita jangan sampai berubah. Hidayah atau petunjuk itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau kasihi. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah pada orang yang Ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah lebih mengetahui pada orang yang mau menerima petunjuk. Jadi mengatakan bahwa hidayah, kebenaran Islam, tidak bisa ditemui di kota A, di desa B, di negara C, itu perlu dikoreksi pernyataannya. Karena hidayah hanya Allah yang tahu, mau diberikan kepada siapa, mau diberikan di mana. Tidak berhak kita masuk ke ranah kekuasaannya Allah. Apalagi tanpa adanya penelitian, tanpa ada kajian, tanpa bukti otentik bahwa ilmu di suatu tempat sudah tidak bisa diandalkan. Dan apalagi kenyataannya ajaran yang dianggap murni itu, yang barusan dianggap murni, ternyata setelah dilihat masih perlu adanya koreksi. Misalnya pada video berikut. Babun mayustahabu minal adhohi. Bab apa-apa yang disenangi dari beberapa sembelihan. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin sana Hafs bin Ghiyatin an Ja'far bin Muhammadin an Abihi an Abi Sa'idin qala doha menyembelih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabdusin dengan kambing, menyembelih kambing akrona yang bertanduk, fakilin yang sempurna, sudah umurnya cukup. Ya, sempurna kejadiannya, jadi ya nggak cengkelang, nggak cacat gitu. Nefahlun pejantan, tapi nefahilun itu sempurna penciptaannya, jadi fisiknya sempurna awai. Ya, kulu makan apa kambing bisawadin dalam hitam, boyamsi dan berjalan bisawadin ya
hitam. Wayang duru dan melihat fisawatin hitam. Maksudnya ini ya yang kambing hitam itu. Kambing warnanya hitam, makan ya tetap hitam, tidak bisa berubah itu ya. Berjalan ya tetap hitam, dilihat ya tetap hitam, memang kambing hitam. Makan hitam maksud perutnya itu warnanya hitam, lambang perutnya warnanya hitam. Yamsi fisawatin, kakinya warnanya hitam, pacane wong wedhus ireng. Yang dulu fisawatin, matanya ya hitam. Perutnya hitam, kakinya hitam, matanya ya hitam, pacane pak wedhus ireng. Ini ya apa? Hitam meles. Hitam meles. Itu ternyata orang ya ada yang gitu itu. Orang yang hitam meles itu ada. Orang apa? Takruni itu, orang Nigeria. Itu namanya meles itu. Semuanya hitam. Yakulu fisawatin itu yang makan hitam, yang mulutnya hitam. Wayamsi fisawatin ya berjalan ya, nanti kakinya hitam. Wayang duru melihat ya, matanya ya hitam. Jadi semuanya serba hitam. Sahih. Ini hadisnya apa? Sahih. Hadisnya sahih. Mungkin tidak terlalu fatal ya salahnya, karena hanya tentang memaknai warna seekor kambing. Dan alhamdulillah masih ada yang mau mengoreksi. Namun akan sangat celaka nantinya bila salah dalam memaknai ayat yang isinya hukum atau kisah. Misalnya mengutip surat Ad-Duha ayat 7 yang dimaknai sebagai berikut. Tidak sama. Nabi Muhammad sebelum diberi hidayah itu juga dalam keadaan dolalah. Wa wajadaka dholan fahada. Saya menjumpai kamu Muhammad orang yang tersesat, terus saya memberi hidayah pada kamu. Lah Abu Jahal dia tetap dalam jahiliyah. Lah apa sama orang yang diberi hidayah dengan orang yang setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah, karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dholang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dholang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat, dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wa wajadaka dolang fahada. Arti wa wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wa wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wa wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon? Wa wajadaka dhallan fahada. Sebelumnya engkau dhallan, ini yang menjadi masalah. Dhallan artinya sesat. Sebelumnya engkau sesat. Nanti anak kita diajak orang, ternyata nabi kalian itu sebelumnya sesat ya. Apa kata pendapat ulama? 3 pendapat. Pendapat pertama, sebelumnya engkau pernah tersesat di kota Makkah ketika pulang membawa barang dagangan dari negeri Syam, fahada. Saat di gurun pasir tak tahu mana arah, karena kalau di gurun pasir bukit bisa berpindah. Saat pergi dia di sini, balik tetap pindah. Diembus angin, twister, angin kencang.
Sebelumnya engkau pernah tersesat jalan mau balik ke Makkah, fahada, ditunjukkan yang kau jalan. Makna yang kedua, sebelumnya engkau tidak tahu tentang hakikat Allah, maka setelah turun Jibril membawa wahyu, engkau pun menjadi tahu. Jadi makna dhalan di situ bukan maknanya sesat menyembah Lata Uzza. Tidak. Nabi tidak pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Karena agama di Makkah itu ada namanya agama Hanafiyah Samhah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, murni. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan menyebut namamu ya Allah, kami bertawakal kepadamu, berikhtiar dengan pernyataan ini. Saya bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah mutlak pilihan Allah dan utusan Allah sebagai rahmatan lil alamin untuk kami para umatnya. Saya Epi Effendi, manusia biasa yang saya nyatakan saya bersalah karena di satu ceramah saya menyatakan Muhammad sebelum diangkat jadi nabi tersesat, tapi maksudnya bukan itu. Kalaupun itu sudah dianggap pernyataan dan sudah publish, mohon maaf atas kesalahan saya dengan pernyataan itu. Jadi, makna dari surat Ad-Duha ayat 7, khususnya lafaz dhallan yang berarti tersesat, para ulama menafsirkan dengan 3 makna. Yang pertama, yang paling kuat, itu didasarkan maknanya disandarkan pada surat Asy-Syura ayat 52. Di pertengahan ayat di situ berbunyi, Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Pada saat itu engkau Muhammad belum mengerti apa itu kitab Al-Quran dan apa itu iman. Belum mengerti. Sampai akhirnya Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Akhirnya Rasulullah mengerti. Adapun tafsir kedua dan ketiga itu berdasarkan kisah yang pernah dilalui Nabi. Tafsir kedua menyatakan bahwa dulu Rasulullah pernah tersesat waktu kecil di Mekah, tidak tahu jalan pulang. Tafsir ketiga yaitu pada saat Rasulullah bersama pamannya pergi ke Syams, di tengah jalan tersesat, disesatkan jalannya oleh syaitan. Selanjutnya, jika kita kembali ke pembahasan awal tentang suatu golongan Islam yang hanya mengakui ilmu mereka sendiri yang paling murni, bahkan mengatakan Mekah dan Madinah ilmunya sudah tidak bisa diandalkan, ini pernyataan yang perlu disandarkan pada bukti. Apa buktinya bahwa ilmu yang mereka pegang saat ini yang paling asli dari Mekah dulu? Dan apa buktinya pula bahwa Mekah dan Madinah ilmunya sudah tidak bisa diandalkan lagi? Padahal Mekah dan Madinah itu 2 kota sucinya umat Islam. Allah dan malaikat-malaikatnya akan menjaga 2 kota suci itu bahkan sampai hari kiamat. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, Laisa min baladin illa sayata'uhud dajjal. Tidak ada negeri yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqabun. Illa alaihil malaikatu shaffina yahrusunaha. Tidak ada dari pintu-pintu masuknya itu yang tidak dijaga malaikat yang berbaris menjaganya. Dan seterusnya. Jadi perlu bukti yang amat sangat dahsyat kuatnya jika mau menyatakan ilmu di Mekah dan Madinah sudah tidak murni lagi. Sebenarnya kita gampang saja kalau mau mengetahui keilmuan di Mekah. Karena di Mekah sudah sangat mudah dalam mencari kajian-kajian, bahkan ada kajian yang tiap pekan diadakan. Mari kita saksikan video berikut. أحد المواقع الخارجية التي يتم فيها الإجابة على السائلين
وعدد هذه المواقع 19 موقعا منتشرة في الساحات الخارجية وداخل المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد رحمه الله في أدواره الثلاثة. ومواقع إجابة السائلين تكون على نوعين: المكاتب والكبائن الخارجية. أما بالنسبة للمشايخ المشاركين في برنامج إجابة السائلين فهم دكاترة من الجامعات وقضاة ومدرسين في مشاركين في معهد الحرم. وعدد المشاركين في إجابة السائلين 44 شيخا. وهذه المواقع يتم فيها الإجابة على أسئلة الزوار والمعتمرين على مدار 24 ساعة. يعطيك العافية حج. حياكم الله. بدنا نسألك إذا بتحدث واحد في أثناء الخطبة وشو يوم الجمعة أو أي خطبة خطيب أو يوم الجمعة شو عقوبته هذا؟ لا شك على أن يوم الجمعة يجب على المأموم أن يستمع لخطبة الإمام، فإنها هي الموعظة وهي الدواء الأسبوعي الذي يأخذه كل مسلم، ولا بد أن ينصت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ليس له أجر، يعني أجر الجمعة المكتوب. فإذا يجب على المسلم أن ينصت يوم الجمعة ولا يتحدث ولا يقول. هذه أحد المواقع الداخلية في توسعة الملك فهد، وهذا الموقع هو يعتبر كاونتر لإجابة السائلين وتوزيع المطبوعات. وهذه المواقع أيضا تنتشر في الحرم الداخلي وساحاته الخارجية. هذه المواقع داخل المسجد الحرام وعددها 10 مواقع، والمواقع الخارجية 9 مواقع. Nah, kalau begini jadinya lebih enak kan ya. Misalkan kita punya rezeki atau mau patungan gitu, kita datang ke Mekah gitu. Nah, di Mekah sana kita bertanya di tiap posnya, di tiap kantornya terkait hal-hal yang berselisih kita dengan pemahaman di sana, yang beda antara di Indonesia dengan yang di Mekah sana. Tidak hanya sampai situ, kita bandingkan dengan tiap posnya jawabannya. Kalau sampai mereka memberikan jawaban yang meleset jauh, ya berarti ada masalah dengan keilmuan di sana. Itu bisa dilaporkan ke otoritas keilmuan di Mekah sana. Itu kalau kita bisa mengoreksi seperti itu luar biasa pahalanya. Meluruskan makna-makna yang melenceng. Tapi selama itu belum bisa dibuktikan, suatu golongan yang menganggap murni ajarannya sendiri itu tidak boleh sampai mempercayai atau meyakini apa yang mereka yakini itu. Karena ilmu mereka saja setelah pembahasan tadi masih ada yang perlu dikoreksi, dari yang biasa saja sampai yang berakibat fatal. Insya Allah seperti itu penjelasan hari ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Jazakumullahu khairan.